Oke, selamat datang di channel Libire episode 8. Dan kali ini aku pengen bahas sesuatu yaitu tentang orang yang kebanyakan healing jadi sinting gitu kan. Ya banyak beberapa orang yang katanya putus hati gitu, patah hati, kecewa, gagal, terus merasa kayak kehidupannya kacau gitu. Terus pengen melakukan healing yang dimana kadang yang bukannya healing itu menyembuhin tapi malah bikin sinking gitu kan. Ya kebanyakan orang punya masalah pengennya tuh cerita, pengennya tuh dilupain gitu masalahnya, pengennya tuh nyari tempat yang bisa jadi pelampiasan gitu, yang harusnya dia yang bilang dia bikin story jalan-jalan ke Bali poya-poya yang katanya healing tapi malah bikin sinting ya. Apakah healing kayak gitu? Kan harusnya healing itu nyembuhin kan, bukannya malah nyakitin kan. Kebanyakan orang healing biar cari cara biar bisa ngelupain gitu, bukannya nyembuhin. Tapi yang menarik di sini tuh kenapa gitu kebanyakan orang healing harus nyari tempat pelampiasan, jalan-jalan kayak berpoya-poya, nyari teman curhat biar bisa healing gitu kan. Bentar dulu minum. Tapi ya harusnya kalau kita punya masalah gitu kan, punya problem, punya sesuatu hal yang kita kecewain gitu, ya harusnya kita bisa belajar dan nerima keadaan kan, bukannya nyari istilah healing buat bisa menyembuhin tapi sementara gitu kan. Yang kebanyakan orang lakuin ketika dia healing itu, katanya disebut healing itu nyari tempat pelampiasan biar bisa lupa sementara, tapi dia nggak nerima keadaan sama masalahnya gitu kan. Terus dia ya cuman ya main-main doang, ngabisin uang, jalan-jalan, ngabisin waktu, ngabisin tenaga, yang endingnya belum tentu dia bisa nyembuhin dirinya gitu dari healing yang dia sebut itu. Tapi kebanyakan ya cuman sekedar pelampiasan lupa sementara aja gitu kan. Kan seharusnya kalau ketika punya masalah misalnya sama pasangan, atau kebanyakan kan healing dipakai sama orang yang baru putus atau habis dalam keadaan kecewa atau gagal gitu kan, terus dia nyari tempat biar bisa lupa gitu. Ya kebanyakan ya cuma nyari pelampiasan aja gitu, bukannya nerima keadaan. Kayak harusnya kan ketika dia merasa gagal atau patah hati ya harusnya dia bisa inspek ke diri dia sendiri gitu, kayak introspeksi ke diri dia sendiri, masalahnya apa, terus cara ngatesnya gimana. Kan dia cari tuh solusi gitu, bukan cara ngelupain. Sebenarnya kan kebanyakan orang ketika ngalami suatu kegagalan atau kekecewaan ya gimana cara lupa kan yang dia mau kan, kayak biar lupa masalahnya gitu. Harusnya kan gimana cara biar menerima masalahnya, menerima keadaannya, biar biar dia bisa lebih dewasa sama keadaannya gitu, biar nanti ke depannya ketika ada masalah lagi yang datang ke dia, dia bisa tahu cara mengatasinya gimana, karena ada masalah sebelumnya yang udah dia pahami, dia pelajari gitu, yang dia udah hadapi gitu kan. Nah yang kayak kayak gini tuh yang kadang kebanyakan ya ngeganggu gitu. Maksudnya tuh ketika ada teman misalnya ada masalah, terus dia datang bawa masalahnya, yang semua orang pasti juga punya masalah kan, hidup sekumpulan masalah yang diselingi kebahagiaan kan. Ya dia datang dengan masalahnya terus cerita, yang mengharapkan ada feedback dari temennya yang mendengarkan cerita itu gitu kan. Ya apa yang bisa diharapkan kan, teman juga mendengarkan ya, oke, mendengarkan, mensupport gitu. Terus ketika kita ngasih masukan ya belum tentu juga dia pakai masukan itu kan. Kan balik lagi, ketika kita kasih masukan juga balik lagi ke dianya, dia mau pakai atau enggak gitu kan. Cuman bisa support aja gitu sebagai teman. Dan ya kebanyakan orang cuman pengennya tuh ngelupain, dapat dapat attention gitu, dapat perhatian ketika dia punya masalah gitu. Menurutku sih ketika punya masalah itu harusnya yang bisa nyelesain itu diri sendiri gitu, bukan orang lain, atau bisa dengan bantuan orang lain. Orang lain cuma bisa support, nyelesain enggak. Orang lain cuma bisa ngasih masukan, yang bisa menerima, menjalanin atau mempelajari dan bisa memperbaiki itu cuma diri sendiri gitu. Orang lain itu nggak ada kemampuan buat merubah orang, karena yang bisa merubah orang itu, merubah diri sendiri itu ya diri sendiri, bukan orang lain gitu.
ya bagaimanapun teman ngoceh, teman ngasih masukan, teman ngasih bla 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 bla, tapi diri sini nggak mau berubah, nggak bisa menerima keadaan, ya nggak ada gunanya gitu kan. Yang bisa ngerubah seseorang itu ya diri sendiri gitu, balik ke diri sendiri. Jadi misalnya ada masalah, ya kita introspeksi diri, gimana mempelajari atau memahami masalahnya, kita bisa terima atau enggak gitu. Kalau kita nggak bisa terima, ya kita akan terima rasa sakitnya. Tapi kalau kita bisa menerima masalahnya, keadaannya, terus kita bisa memahami gitu dan bisa ngerti, ya kita bisa reda sama rasa sakitnya, karena kita udah berdamai gitu sama diri sendiri kan. Apapun masalahnya, karena kita udah berdamai, ya nggak ada rasa sakitnya, nggak ada rasa kecewanya, nggak ada rasa pengen ngelakuin sesuatu nggak baik ke diri sendiri, karena kita udah paham gitu, udah ngerti keadaannya, udah ngerti maksudnya kayak gimana gitu kan. Ya kayak gitu, kayak kebanyakan orang healing malah jadi sinting gitu kan. Jadi menurut kalian healing itu yang baik itu kayak gimana? Terus yang harus orang lakukan ketika dapat problem, dapat masalah, ya harusnya healing ngelupain atau cari solusi buat memperbaikin ya. Mungkin itu aja video kali ini di episode 8, karena udah lama bikin konten gitu kan. Ya aku nggak tahu lagi next mau bikin apa, tapi kalau ada masukan mau bikin apa, ya tinggal tulis aja. Ini by the way channel YouTube gabut yang isi cuman ngoceh, tapi kayaknya ke depan mau bikin sesuatu yang lebih menarik, tapi apa ya? Ya thank you udah nonton, bye.